Video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat di-single out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jangan terlalu emosional, nanti tensinya naik. Mbok Yao sudah sepuh ini berpasrah diri, sumeleh kalau orang Jawa, berserah bahwa ini adalah kehendak yang maha kuasa. Memang periode perpolitikan Amin Rais sudah tamat. Tahu diri, mawas diri, dan evaluasi diri. Jangan memberontak dan melawan kenyataan. Kalau menurut saya, lepas daripada ketidaklengkapan administrasi dari Partai Umat sehingga tidak lolos verifikasi, saya berpikir memang ini kehendak yang kuasa. Sudahlah, Mbah Hamid, berhentilah untuk berpolitik. Toh kenyataannya pada saat Amin Rais membidani Partai Amanat Nasional pun tidak sukses-sukses amat. Selalu menjadi partai menengah bawah, tidak pernah menjadi pemenang pemilu. Dan Amin Rais pun secara pribadi pernah mencalonkan jadi presiden juga gagal total. Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU) Republik Indonesia sudah menetapkan 17 partai sebagai peserta pemilu tahun 2024 plus 6 partai lokal. Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU) Republik Indonesia sudah menetapkan 17 partai sebagai peserta pemilu tahun 2024 plus 6 partai lokal Aceh. Ini memang sesuai dengan undang-undang. Nah, dari 17 partai peserta pemilu tahun 2024 ada 14 partai yang lama, kemudian ada 3 partai baru peserta pemilu. Yang pertama Partai Gelora, Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Ini pecahan dari PKS, ada Pak Anies Mata, ada Pak Fahri Hamzah dan sebagainya. Kemudian ada Partai Garuda, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Garuda. Dan yang terakhir, ini peserta baru adalah Partai Buruh. Ini kalau tidak salah ketuanya Pak Said Iqbal, tokoh buruh Indonesia. Nah, ini memang sesuai dengan undang-undang. Nah, dari 17 partai peserta pemilu tahun 2024, ada 14 partai yang lama, kemudian ada 3 partai baru. Jadi, kalau saya sebagai anak muda memberikan saran pada orang tua seperti Amin Rais, ini adalah tanda-tanda dari semesta tidak menginginkan keberadaan seorang Amin Rais lagi. Berhentilah untuk menuduh ke sana kemari, seolah-olah Amin Rais itu adalah faktor besar dalam perpolitikan di Indonesia sehingga perlu disingkirkan. Ini kegeeran akut, Mbak Amin.
Jadi kalau menurut saya akan sia-sia belaka. KPU sudah menetapkan langkah-langkah profesional dalam melakukan verifikasi. Ada perubahan-perubahan permintaan administrasi yang dilakukan oleh KPU kepada partai-partai sehingga sudah melalui tahapan banyak dan akhirnya loloslah 17 partai peserta pemilu 2024. Dari 17 itu ada 9 partai yang ada di parlemen dan ada 5 partai yang dulu tidak lolos parliamentary threshold seperti Hanura, Perindo, PSI dan sebagainya, dan ada 3 partai baru plus partai lokal. Peserta pemilu yang pertama, Partai Gelora, Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Ini pecahan dari PKS, ada Pak Anies, ada Pak Fahri Hamzah, dan sebagainya. Kemudian ada Partai Garuda, Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Yang menarik, sahabat Indonesia, sebagai pemberitahuan saja, informasi tambahan bahwa sesuai dengan keputusan KPU yang sudah di-ACC oleh pemerintah, bahwa partai peserta pemilu tahun 2024 yang mempunyai suara atau kursi di parlemen yang sekarang berhak menggunakan nomor yang lama, artinya nomor partai yang lama. Itu keputusan dari KPU. Sedangkan partai selebihnya 8 partai yang lain harus mengikuti undian dari nomor-nomor yang kosong yang tidak menjadi nomor peserta pemilu dari partai yang ada di parlemen. Ini keputusan, dan bagi saya ini fair. Harus ada apresiasi kepada partai-partai yang lolos pada pemilu tahun 2019 sehingga ada privilege sedikit menggunakan nomor yang lama. Nah, kembali ke Amin Rais. Jadi inilah Amin Rais, selalu merasa kepedean, kegeeran, merasa paling besar, merasa menjadi faktor dalam perpolitikan nasional, bahwa Partai Umat ini adalah partai yang seolah-olah merupakan aspirasi masyarakat Muslim di Indonesia. Kenyataannya, Bill Gates ternyata tidak lolos verifikasi. Partai Garuda. Dan yang terakhir ini peserta baru adalah Partai Buruh. Ini kalau tidak salah ketuanya Pak Said Iqbal, tokoh buruh Indonesia. Kalau Partai Aceh itu memang sesuai dengan undang-undang diperbolehkan ada partai lokal, ada 6. Yang menarik, di antara 17 partai ini tidak terdapat Partai Umat, partai yang dipimpin oleh menantunya Amin Rais, partai yang dibidani oleh Amin Rais karena terlempar dari partai yang didirikan dulu, Partai Amanat Nasional. Nah, yang terjadi ini menarik sekali, Mbah Amin Rais ngamuk sejadi-jadinya. Dia menuduh bahwa Partai Umat sengaja disingkirkan, katanya. Dia menuduh ada kekuatan besar yang tidak ingin Partai Umat masuk. Kemudian dia menuduh Provinsi Sulut dan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempersulit keberadaan Partai Umat sehingga menyebabkan Partai Umat tidak lolos verifikasi KPU. Kemudian tidak berhenti di situ, dia akan menggerakkan orang untuk menuntut ke Bawaslu, bahkan meminta ada audit verifikasi KPU. Mbah Amin ngamuk, sabar Mbah Amin, sudah sepuh, sudah lepas dari maghrib, sudah isya, malah justru hampir subuh usianya.